Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Namun sebelumnya saya juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan tidak lupa kita juga mengucapkan terima kasih banyak untuk skuad Garuda U17 semalam, yang mana ya kita sudah menapaki satu kaki di Piala Dunia gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan di pertandingan terakhir apapun hasilnya menghadapi Afghanistan, mau menang lebih baik, draw baik juga ataupun kalah, ini tidak akan merubah posisi Indonesia yang sudah tinggal diresmikan saja sebetulnya masuk ke Piala Dunia U17 gitu ya. Namun ya sekali lagi kita juga tidak boleh terlalu jumawa karena masih panjang perjalanannya, walaupun ini babak kualifikasi yang menguras tensi daripada netizen sepak bola Indonesia. Tapi yang jelas ya kita doakan yang terbaik untuk tim Garuda Muda U17 melangkah lebih lanjut dan lebih jauh lagi di Piala Dunia U17 gitu ya. Amin. Nah ini teman-teman, untuk sebagian bobotoh juga yang sudah tidak sabar menunggu Persib Day, ada waktu mungkin 3 harian lagi. Jadi tanggal 11 April 2025 Persib Bandung akan bertandang ke Samarinda atau yang menghadapi Borneo FC, menghadapi tuan rumah gitu ya, hari Jumat mendatang. Nah ini masih ada persiapan kurang lebih 1,5 hari lagi, hari ini dan besok, untuk skuad Persib Bandung berbenah mengenai ya pemantapan taktik dan strategi yang akan diterapkan oleh Bojan Hodak. Namun ada beberapa hal yang memang masih menjadi kendala nih untuk Bojan juga. Beberapa pemain inti absen, beberapa pemain yang masih cedera juga masih belum bisa diturunkan, lalu juga beberapa faktor yang memang yang harus difikirkan oleh Bojan Hodak, bukan hanya di internal tapi di eksternal gitu ya. Dengan berbagai dinamika yang sekarang ada, belum lagi kalau di atas lapangan ya Bojan Hodak harus membriefing pemain-pemain Persib, tapi di luar lapangan harus menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman media juga mengenai pemain, kerangka tim dan lain sebagainya. Jadi ya sebagai seorang pelatih kepala tentu tidak mudah gitu ya, bukan hanya memikirkan taktik, strategi ataupun ya ketika bermain di atas lapangan, tapi ketika di luar lapangan juga harus memikirkan media, lalu apa yang akan disampaikan, diucapkan dan lain sebagainya gitu teman-teman. Nah ini juga sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman bobotoh yang akan kita coba tanyakan, yang memang relate atau berhubungan dengan apa tema utama yang sudah kita akan bahas sesaat lagi gitu teman-teman. Baik, ini langsung kita bacakan untuk pertanyaannya. Yang pertama, Kang, apakah bule sudah bisa dimainkan atau belum? Nah ini kalau untuk masalah bule atau Rezaldi Hehanusa memang agak sedikit complicated gitu ya, rada pabaliut sedikit. Namun ya kalau dibilang bisa main, sudah bisa main atau belum, saya pribadi teman-teman ini mah ya sesuai yang dilihat gitu ya dan informasi yang masuk, sepertinya agak berat kalau masih untuk bermain di Liga 1 atau bermain di pertandingan resmi gitu ya. Sampai dengan akhir musim ini sepertinya ya hanya 30% kemungkinan untuk bermainnya, 70% masih harus menepi gitu ya. Nah menepi ini bukan berarti ya harus kembali lagi ke Jakarta, harus istirahat dekat dengan keluarga dan lain sebagainya, bukan itu. Namun 70% ini seharusnya dimanfaatkan untuk ya penguatan otot. Katanya sekarang kan ya hasil observasi dokter dari fisioterapis juga memang sudah bisa katanya kalau untuk ya beraktivitas bukan yang berat gitu ya, aktivitas fisik yang biasa saja yang di bawah normal. Namun kalau untuk bermain ini masih diragukan teman-teman gitu ya. Kalau untuk jogging katanya kemarin sudah bisa jogging, itu memang sudah bisa, bahkan sebelum kembali ke Bandung pun ya di Jakarta sudah bisa gitu ya jogging gitu ya, lalu ya setidaknya bermain
ya yang normal-normal saja. Tapi kalau untuk tensi tinggi, cepat dan lain sebagainya, apalagi bermain di kompetisi resminya, ini masih ya sedikit belum bisa lah kayaknya musim ini. Tapi kita doakan mudah-mudahan ya diberikan kesembuhan dengan cepat juga oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi biar bisa merasakan apa yang teman-teman lainnya rasakan di skuad Persib Bandung, mengangkat trofi back to back juara lagi insya Allah teman-teman, amin. Nah ini juga memang kemarin sempat sedikit panas gitu ya di tensi di manajemen juga, karena ya atulah masa katanya kalau memang ingin benar-benar gabung dengan skuad Persib Bandung ya ada aja lah di Bandung gitu ya, ikutin ya untuk apa kebersamaannya, latihan yang lain juga sama kan, walaupun memang domisili ya tidak di Bandung kan, di sini juga kita sediakan tempat, mes, akomodasi dan lain sebagainya. Jadi ya tidak ada alasan katanya kalau memang ingin membantu Persib Bandung juara back to back ya, walaupun tidak bisa bermain tapi minimal bisa ngasih support secara langsung gitu di tengah-tengah skuad Persib Bandung yang lain gitu teman-teman. Ya mudah-mudahan lah tidak ada drama lagi ya dari bule ini. Jadi ya biar semuanya gabung ya di Bandung aja lah gitu ya untuk pemulihannya. Keluarganya kalau bisa ke Bandung kan bisa gitu ya, mau pas istirahat kompetisi atau di waktu-waktu tertentu itu masih bisa teman-teman. Nah ini juga kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kang, apakah Dimas Derajat sudah bisa dimainkan juga atau belum? Nah, nuhun. Nah ini kalau Dimas Derajat juga sebetulnya apa ya, kalau kemarin perkembangannya memang sudah ankle-nya sudah agak baikan, tapi memang harus ada pengecekan lagi. Katanya sih hari ini ya harus dicek dulu ke dokter apakah memang sudah kuat atau belum. Tapi yang jelas kalau dimainkan menghadapi Borneo di hari Jumat mendatang ini masih 50-50, bahkan Dimas sendiri mengatakan saya sepertinya belum siap gitu ya kalau untuk bermain menghadapi Borneo, daripada dipaksakan nantinya lebih parah lagi, lebih panjang lagi, lebih lama lagi untuk bermain, lebih baik ya saya istirahat dulu. Dan ya hari ini setelah keluar nanti hasil dari pengecekannya baru bisa dikomunikasikan dengan tim dokter, tim fisioterapis dan sampai dengan Bojan Hodat gitu ya. Jadi ya kalau dengan kondisi saat ini Dimas Derajat juga masih diragukan tampil menghadapi Borneo. Jadi kalau mau kembali membela Persib Bandung ya bisa jadi pada saat menghadapi Bali United di GBLA gitu teman-teman gitu ya kalau untuk Dimas Derajat. Jadi kalau menghadapi Borneo sudah 4 pemain tidak bisa bermain, Mangkasta cedera, lalu juga DDS juga cedera ligamennya, lalu juga Maklok kartu kuning, Edo Febriansyah kartu kuning, Dimas Derajat juga masih belum bisa bermain, dan Bojan Hodak sudah mempersiapkan. Makanya sekarang endingnya bagaimana skema yang akan diturunkan, apakah kembali menurunkan Del Pino dan juga ya Del Pino, Ciro gitu ya di situ, lalu juga ada Beckham. Jadi ya mudah-mudahan ini menjadi taktik yang jitu lagi lah untuk Persib Bandung menghadapi Borneo FC gitu teman-teman. Lalu yang ketiga, Ahmad Maulana bilangin Kang angkut. Nah, aduh, kalau ini mah masalah transfer ya. Ahmad Maulana kemarin tuh kita udah bahas, belum, rada hilap saya juga, tapi ya sedikit aja lah. Kalau Ahmad Maulana sepertinya memang agak berat lah teman-teman gitu ya. Bukan berarti pesimis, tapi ya optimis ada, cuman ya hanya berapa persen lah gitu. Kalau melihat dari kontraknya di Arema juga kan masih ada sampai dengan musim depan gitu ya, sampai dengan tahun 2026, dan Persib dengan keadaan satu dan lain hal, kita tahu banget lah kalau untuk pemain yang masih punya kontrak, kalaupun apalagi banyak drama gitu ya, kalau di Liga 1 mah agak sedikit pesimis gitu, kecuali kalau kontraknya sudah habis. Nah bisa jadi lah gitu ya ada obrolan mah, tapi kalau memang masih ada kontrak, dan kabar yang terakhir juga kata manajemen Arema, memang pemain-pemain mudanya ini akan diikat kontrak juga jangka panjang gitu, mungkin termasuk Ahmad Maulana ini, sehingga ya mendengar
komentar-komentar yang Persib akan mendekati Ahmad Maulana mungkin diproteksi lagi, dan ini juga sesuai dengan prediksi Bojan Hodak teman-teman. Siapapun yang digosipkan ke Persib Bandung pasti harganya naik, kalau nggak naik pasti ya kontraknya diperpanjang gitu. Dan ini kalaupun memang benar akan diperpanjang kontrak Ahmad Maulana di Arema FC, ini memang ya nggak ada kata lain gitu ya, harus ekstra cepat lah kalau memang manajemen Persib Bandung atau Bojan Hodak memang meminati. Tapi kalau tidak ya sudah di hari-hariin aja lah, karena kontraknya juga masih ada 1 tahun ya. Walaupun memang asli Jawa Barat dan manajemen sempat ingin memulangkan aset-aset yang pernah atau yang aset-aset yang memang lahir di Jawa Barat ingin dikembalikan ke Persib Bandung gitu ya, ini juga harus segera bertindak cepat kalau memang ya ingin gitu. Tapi kalau sudah punya target lain atau scouting Persib Bandung juga sudah memaksimalkan, ya sudah, apa boleh buat gitu ya teman-teman. Jadi ya jangan berharap dulu, yang namanya rumors ya dinikmati saja gitu ya. Tapi kalau di sini kita coba cari benang merahnya, dan benang merahnya adalah ya memang kalau Persib agak berat lah kalau yang masih harus nebus kontrak, apalagi ya dengan keadaan kayak gini yang harus banyak kemana-mana dulu gitu teman-teman. Tapi ya mudah-mudahan lah, kita doakan yang terbaik saja kalau untuk masalah itu teman-teman. Jadi ya itu mungkin beberapa pertanyaan selanjutnya nanti kita bahas lagi aja, karena ini juga kebanyakan masalah transfer. Tapi kita tetap fokus juga untuk mengawal Persib Bandung di sisa 7 pertandingan terakhir Liga 1 teman-teman. 5 kali menang, insya Allah kita doakan yang terbaik untuk Persib Bandung. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.